dan pakai hamba ya Tuhan, jamah hati pikiran hamba dalam memberitakan, menyampaikan yang sungguh kami nantikan dari Tuhan, yang dipesan dalam kehendak-Mu. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya mengajak kita untuk membuka Matius 9 satu ayat 17. Firman Tuhan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya, anggur dan kantong dari kulit. Anggur butuh tempat wadah, dan itu dalam tradisi orang Yahudi disimpan dalam sebuah kantong dari kulit. Tidak begitu saja kita menyimpan anggur. Kalau anggur baru dan anggur lama apa bedanya ya? Rasanya semua ya. Kalau semakin lama semakin enak mungkin. Itu anggur di toko. Wah itu. Retuhain seperti itu. Ini anggur tradisional sana. Ya. Oh diproduksi modern betul tuh nama tuh Dominikana kemana lako? Kalau yang fermentasi mungkin ya. Yang semakin lama difermentasi semakin baik. Tapi di sana dahulu kala belum kenal fermentasi kali ya. Ya sama misalnya tadi gimana lako ya. Nah kalau anggur baru ya, supaya jangan menjadi tertumpah, syaratnya menurut bacaan kita tadi harus disimpan dalam kantong yang baru. Karena kalau disimpan dalam kantong yang lama, kantong itu robek. Apa jadinya kalau robek itu kantong atau bocor? Anggurnya tumpah. Dan dikatakan dengan demikian Geser kan turun sekering apa? Sudah siap. Yang ini kah? Apa persiapan?
terbuka lebar. Nah, tidak diangkat. Satu hanya sedikit. Dan terbuka. Kami minta Pak Direktur dan Ibu Sekretaris untuk masing-masing mengisi Bang salah satu ada air. Saya ini. Yang mana? Mau Yang terbuka. oh, kamar bonus. Ya. Ini air bersih ya. Bagian dari keahlian Pak Teh memegang layu. Mana mana teganya tuh. Ya terus. Botol yang satu Dan terbuka tutupnya. dan terbuka. Hanya lubang kecil. Oh, tidak. Ya, masuk. Abati ya. Tadi Pak Direktur hanya 2 kali gayung, Le. Ini sudah berapa kali Ini ya? sudah ke-4 kali ini. Ya. Terima kasih. Apa yang saudara lihat, tangkap, petik dari 2 botol ini yang diisi air putih yang bersih. Dua-duanya tadi sudah berisi cairan hitam. Baik kopi itu apa dalam pertanyaan pada kopi kapal itu yang jelas hitam. Silakan saudara-saudara berefleksi dari sini. Saudara bukan kantong kulit, tapi botol Simalatu cantik-cantik teman. Sehat, soalnya sehat kan? Kekar. Ya. Andaikan saudara adalah botol ini, botol yang mana? Setelah diisi air, apa yang terjadi? Tadi hanya 2 timba. Ini 4 ya harusnya ya. 4 kali ya. Silakan.
Oke, siapa yang mulai? Iya. Sore, shalom. Kedengarannya kalau sudah pakai mic. Perkenalkan, nama saya Uci. Saya paling muda di sini kayaknya di peserta. Jadi ya, kalau tadi kita diminta merefleksikan apa yang dilakukan melalui kita disuruh memilih, kita diibaratkan botol ya. Jadi kalau saya mau jadi botol yang terbuka. Pertama itu menunjukkan bahwa saya bersedia untuk isi dengan air yang bersih, isi dengan hal-hal yang positif, dan apa yang tidak baik itu tentunya akan mempengaruhi. Nah, cairannya itu kelihatan bahwa berubah warnanya menjadi lebih mendekati warna air yang masuk ke dalamnya. Kalau kita memiliki yang satunya, lubangnya kecil, butuh waktu yang lama, butuh usaha yang ekstra bagi yang mengisi untuk benar-benar tepat mengisi pada lubang yang kecil, dan itu tidak banyak berpengaruh pada isi di dalamnya. Kemudian di botol yang terbuka itu ketika dia terisi penuh, mempengaruhi isi di dalamnya dan juga mempengaruhi sekitarnya. Jadi seandainya ini yang tumpah-tumpah ini pasti juga nampaknya dari ekor, jadi dia juga dapat remah-remah. Jadi apa yang terjadi pada diri kita menjadi lebih baik pasti sekitarnya. Terima kasih Uci. Peserta terjauh. Tadi dia. Oke, yang lain? Silakan. Alvin. Mana? Alvin. Alvin. Oh ya. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alvin. Kalau tadi dikatakan apa yang bisa direfleksikan dari pengandaian ini, bagi saya melihat kedua botol ini dalam artian bahwa pertama ada botol yang terbuka lebar, yang kedua ada botol yang masih tertutup meskipun sudah ada lubang kecil. Jika saya merefleksikan ini bahwa di antara kita banyak keunikan. Mungkin ada yang lebih mudah untuk menangkap sesuatu, lebih mudah untuk mengerti sesuatu yang diberikan, tapi ada juga yang cukup butuh proses, butuh waktu yang cukup lama juga untuk bisa menerima sesuatu. Di sini bahwa sepertinya dan sebaiknya dua hal ini bisa dipadukan, bahwa yang bisa lebih menerima, yang bisa mudah menerima, bisa membantu membagikan juga, memberi pengaruh juga kepada yang mungkin butuh proses yang lebih lama. Itu yang bisa saya refleksikan dari kehadiran kita semua di sini. Tentu saya juga mungkin ada yang lebih mudah untuk menangkap sesuatu, untuk mengerti sesuatu, tapi ada mungkin yang butuh proses waktu lama. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kebersamaan itu untuk berproses, ditumbuhkan supaya kita sama-sama saling terisi. Meskipun ada yang cepat terisi dan ada yang lambat, tapi semuanya pasti terisi ketika kita melakukan itu secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Alvin. Yang lain?
Silakan. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Jika saya disuruh Nama. perkenalkan, nama saya Wan Trio. Jika saya disuruh memilih dari kedua botol tersebut, saya akan memilih botol yang terbuka tutupnya. Saya melihat botol yang terbuka tutupnya ini hanya 2 kali timba air, dia sudah penuh, dan air yang awalnya gelap mulai agak jernih, dan saya langsung merefleksikannya dalam diri saya. Dan bagi kita semua, yang dibutuhkan adalah suatu keterbukaan, membuka diri untuk diisi, dan harus jujur mengatakan bahwa ini kekurangan saya, ini kelebihan saya, supaya mentor kita atau Bapak Ibu Pendeta yang akan membimbing kita boleh mengisi, memberikan tips sesuai dengan apa yang memang kira-kira yang kita butuhkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Yang lain? Ya, 2 yang cewek dulu, karena dulu nak ketangan, bukan karena saya terima kasih. Selamat sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizin, dan saya merefleksikan itu jika memilihnya saya berbeda dari teman-teman. Saya memilih yang tertutup. Alasan utamanya karena yang tertutup itu tanpa membuang konsentrasi yang utama. Jadi saya merefleksikannya itu bahwa potensi-potensi yang ada pada diri kita yang ada pada saat ini tidak mesti terbuang oleh ilmu-ilmu yang baru, namun itu harus dipadukan dan menghasilkan suatu kepekatan yang harus diperkuat untuk menjadi suatu momen atau suatu hal yang perlu untuk diberikan bagi orang lain. Dan sampai nanti hal-hal yang sudah ada pada diri kita itu terbuang oleh hal-hal yang baru. Layaknya kita ini adalah orang-orang yang tidak punya pendirian, dan hal-hal yang kita sudah miliki sebelumnya yang hendaknya kita perkaya itu kita buang. Itu yang saya refleksikan. Terima kasih. Ya, yang di belakang. Kalau Nama saya bisa berdiri ya, karena temannya enggak ada. Terima kasih. Nama saya Dwi dari kedua perspektif. Saya mau berbicara dari perspektif yang sama yang disampaikan oleh saudara tadi, bahwa saudara tadi. Kenapa? Dwi. Ya, Pak. Kalau kita melihat pada yang terbuka ini, dia cepat sekali terisi, dan yang tertutup ini dia lambat untuk terisi ke dalam. Dan memang jika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang cepat sekali puas, dan orang yang cepat puas kadang cepat terpengaruh ketika dia tinggal di tempat yang lain. Nah, yang tertutup ini unik karena menggambarkan berarti tipikal kepribadian antara orang yang ekstrovert dan introvert. Tapi saya berada di tipikal kepribadian ambivert yang ada di tengah-tengah. Kalau misalnya yang ini satu, ya kayak di Bonbon itu dia akan susah untuk pulang lebih lama daripada yang terbuka. Saya membaca dari perspektif Alkitab tadi bahwa hampir sama dengan anggur tadi, bahwa yang koyak itu gambarkan mungkin itu digambarkan seperti yang terbuka dan sebentar saja itu isinya keluar. Sedangkan yang tertutup itu mungkin kulit anggurnya itu tempat anggurnya itu masih kuat dan dia mampu untuk menahan seandainya itu tertuang. Coba kita tolong, pasti akan lebih lambat keluar yang ada. Demikian. Silakan yang lain, masih belum kesempatan ya. Bolehkah berdiri biar teman-temannya karena meskipun sudah cukup tinggi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Narto. Karena tadi yang sudah memilih 2 tertutup sudah 2 orang, dan yang terbuka 2 orang, dan ada satu yang perspektif tengah-tengah. Jadi saya mau ambil yang tengah-tengah supaya 2:2. Ya, saya hanya mau melihat bahwa di botol itu kedua-duanya mengandung refleksi teologis yang sangat bermakna. Yang pertama adalah botol yang tertutup. Bagi saya pribadi, saya merefleksikan bahwa kita mesti memperhatikan dan memulai dari hal-hal kecil. Bahwa kami datang di sini, mulai dari hal kecil kami akan dibentuk, diproses, dibekali, dan hal-hal kecil apapun
itu akan diisi bagi kami, sehingga kami mampu terbuka seperti botol yang terbuka untuk kemudian menjadi sebuah sesuatu yang besar kemudian di manapun kami berada. Jadi keduanya saya seperti teman tadi di atas, saya mulai dari hal kecil untuk menjadi hal yang terbuka lebih besar lagi. Terima kasih. Terima kasih, masyarakat. Ya, barangkali ya, karena bukan hanya saat ini hanya selama proses ini dua jenis air, ya, tadi yang dituangkan itu air bersih putih, lalu yang sudah dalam itu hitam, simbol tentang hal-hal yang hitam dalam diri kita. Mungkin itu karakter, mungkin itu sifat, mungkin itu apa saja, kesombongan, keakuan, apa semua disimbolkan dengan yang hitam. Ini salah satu ya perspektif tadi teman-teman saudara. Kita semua ada sisi hitamnya dalam diri kita, yang disimbolkan dengan air hitam. Tapi kita juga punya peluang untuk berubah dengan melihat tadi ada sebagian besar sebagian kata sekosong. Artinya itu ada peluang untuk menerima, mengisi. Dua botol, satu terbuka lebar dan satu terbuka sedikit. Ketika diisi air bersih, yang satu cepat berproses hitam, cepat keluar, dan lama kelamaan kalau terus tadi ini menjadi keluar semua yang hitam, atau paling tidak sedikit lah. Yang satu ini dengan lubang yang kecil, tidak cukup terbuka, lambat prosesnya untuk menerima air yang bersih dan mengganti yang hitam dalam diri kita. Yaitu tentang kenapa nanti baru sehingga ya kira susah nanti lubang namanya sampai emeritus. Tonton sih. Dan sayang air yang tumpahkan terbuang, banyak terbuang. Yang tumpah melo kira-kira tanah tengah kanan langsung keluar tengah kiri. Telinga selang. Selang itu kan semua yang masuk di sana, semua juga keluar sini. Jadi kira-kira begitu. Saya mengajak untuk apa? Ini salah satu perspektif dia tadi. Saudara-saudara berada di sini. Saudara dipanggil Tuhan untuk diisi, kan? Ya, diisi ya? Atau sudah mau mengisi? Sabar lah, nanti di jemaat. Kalau isi tuh botol-botolnya jemaat di sana, diisi di sini. Persoalannya, apakah saudara cukup dengan membuka diri, atau sedikit sekali terbukanya? Sulit untuk menerima air bersih di sini yang tidak pernah habis. Tuhan memanggil kami, BPS pendampingnya, untuk disimbolkan dengan mengisi tadi air bersih. Ya. Tentu dengan dan dalam berbagai keterbatasan juga. Tapi yang lagi tidak kumana pakai kan Tuhan.
seperti tadi, makanya disimbolkan Pak Direktur dan Ibu Sekretaris mengisi. Tergantung saudara. Yang pasti pada dia molotov dan keletak. Apakah saudara seperti botol ini membuka lebar-lebar pintu hati, pikiran untuk diisi, lalu terjadi perubahan cepat? Ataukah terbuka sedikit sekali? Apa yang ditandakan dengan terbuka sedikit sekali? Apa yang ditunjukkan, apa yang dikatakan dengan tutup botol yang terbuka sedikit? Mungkin itu tinggi hati, sudah merasa banyak tahu. Saya kan sudah sarjana teologi. Oh, saya sudah lanjut lagi. Dan macam-macam. Bisa jadi kalau itu yang ada dalam hatimu, ya, maka itu bagian dari tutup botol yang banyak menutup. Ini sebagai refleksi awal mengawali, ya. Tentu tidak berakhir dengan ibadah ini, tapi sepanjang berproses di sini. Harapan kami, saudara membuka diri lebar-lebar. Kalau ini tadi buka juga. Tapi yang tahu apa penutup itu saudara sendiri. Sebuah langkah kebersihan awal, kesadaran, oh ini penutup ibarat tutup botol yang banyak menutup diri saya. Dan kalau itu banyak ada hal-hal yang menutup seperti tutup botol ini, ya mereka batu menepisan periode jemaat penduan na kami BPS parkir periode itu, ya, atau setelah saya pensiun tetap malotong emeritus. Nah ini saudara-saudara, ya, kiranya awal perenungan mengawali proses yang saudara-saudara jalan di sini. Doakan kami supaya dengan segala yang bisa kami lakukan, berikan setia penuh hati mengisi botol-botol ini dengan air bersih. Dan air itu tidak pernah habis karena sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang berikan kami panggilan, dan apa yang kami lakukan dari Tuhan tidak pernah habis. Semoga saudara-saudara mampu bisa lebih jauh melihat diri. Terbuka Tuhan siapa mereka? Atau jangan-jangan hanya sedikit dari bagian penutup itu yang terbuka. Apa itu? Saudara-saudara sendiri yang akan temukan. Terpujilah Tuhan kita. Kita lanjut dengan rekam persembahan. Utara. Angkat lebih, kata saya penyembah ibadah tidak bagi persembahan. Eh? 15. Tak ada salah tuh Pak, jangan sampai kewajiban bila. Oke? Kita menyanyi kemana-mana nih indikator.
usulan dari Direktur ITGT, lalu usulan juga dari Badan Pekerja Sipil Pelajar, dalam ini oleh Sekretaris Umum. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Semua sehat ya. Di angkatan 17 ada satu orang yang sakit saat itu. Sakit bukan sakit biasa, jantung. Itu sangat serius tapi satu kesaksian dari sahabat kita itu justru beberapa hari berproses di ITGP, justru dia merasa semakin baikan. Dan ketika dalam diskusi kami bertanya apa yang menyebabkan kita semakin baik, dan dijawab karena suasana di sini sangat menyenangkan. Kami berharap kepada teman-teman juga bisa merasakan seperti itu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, bukan karena ITGT tapi karena Tuhan. Dan spirit pelayanan di sini adalah pelayanan kasih Kristus yang menyembahati menyembahati ya, dari kata sahabat. Jadi kami di sini bukan sebagai guru yang sama dengan di SD teman-teman, di SMP yang teman-teman takut, tapi kita sebagai pendamping di sini ya. Itu istilah yang digunakan di ITGT, mendampingi teman-teman dalam proses menyiapkan diri untuk menjadi calon pendeta dan menjadi pendeta gereja Raja. Jadi nanti ketika diutus ke jemaat, teman-teman adalah proponen ya, dan itu sama artinya dengan calon pendeta, calon kan, nanti pendeta ketika diurapi. Kami sangat berharap kerjasama yang baik dan waktu kita tidak panjang teman-teman. Dulu zaman kami menjadi calon proponen, Pak Christian saat itu menjadi pendamping kami, itu 3 bulan. Dan tahap pertama 3 bulan. Iya, dan kita ya, tapi satu hal yang menjadi tren umum adalah kita keluar dengan badan yang gendut-gendut. Itu sudah rumus yang paten. Dan kalau 1,5 bulan tidak gendut-gendut amat lah teman-teman, masih akan seperti itu ya, masih paling warna kulit agak lebih cerah itu, cantik itu yang terjadi. Jadi waktu 1,5 bulan kita harapkan menjadi sangat efektif ya di berproses, dan salah satu yang menghalangi kita adalah ketika teman-teman tidak mengikuti proses, tidak berhasrat untuk mengikuti proses, dan indikatornya adalah kursi-kursi ini bisa agak jarang gitu. Tapi ya kemarin kami mengalami berproses bersama dengan angkatan 17 dan itu tingkat kealpaan sangat minim ya. Sangat minim. Dan kemudian kita mengevaluasi apakah 1,5 bulan atau 6 pekan itu baik bagi mereka, dan trennya dalam mereka memberi evaluasi itu sudah sangat baik, waktu yang sangat baik bagi mereka. Masih mau, tapi itulah waktu yang dimana kita menikmati proses itu dengan baik dan sudah ada kelegaan untuk mengatakan sudah sungguh-sungguh siap ditempatkan di mana saja. Makanya waktu ibadah penutupan almarhum Bapak Pendeta Daniel Rory bertanya apakah siap ditempatkan di desa, dan mereka semua kompak menjawab siap dan siap ya di mana saja. Dan Pak Pendeta Rory mengatakan ini pengalaman saya yang pertama mendengar jawaban yang kompak dari calon proponen untuk menjawab pertanyaan apakah siap ditempatkan di desa. Itu the first tanya pertama kali. Jadi sebelumnya itu ada yang jawab siap, ada yang jawab mungkin tidak, tapi dalam hati
Jadi intinya bunyinya tidak yang jelas. Kalau ada yang jawab tidak siap, itu mungkin akan didampingi khusus lah. Pak Segum ya, masih banyak tempat-tempat pelayanan kita di desa. Oke. Nanti akan ditegaskan Ibu Sekretaris, tetapi kita sangat menekankan model pendekatan pendidikan andragogi yang setelah kita berproses beberapa saat itu sebenarnya sangat menolong kami pendamping karena tidak terlalu capek ngurusin proponen begini begitu. Jadi karena teman-teman sudah orang tua, maksudnya orang dewasa, nggak perlu diatur begini dan begitu. Masih banyak yang kita bisa kerjakan. Yang di depan saya di kanan jangan tersinggung ya kalau bilang orang tua, karena kita orang tua sama-sama. Jadi dari dalam panggilan ada refleksi yang sangat menarik tadi. Tentu saja yang kita harapkan adalah botol teman-teman membuka diri seperti botol yang terbuka, karena Gereja Toraja memilih kami semua di IPGP dengan satu keyakinan bahwa kami ini dipercaya layak lah ya untuk mendampingi calon-calon pendeta. Kalau ragu-ragu mestinya diganti SK-nya lah, karena jadi keyakinan dan kepercayaan Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode kami aminkan sebagai sebuah panggilan penugasan dari Gereja Toraja, bahwa bukan hal yang akan merugikan semangat pelayanan teman-teman menjadi calon pendeta dan akan menjadi pendeta Gereja Toraja. Apa yang kami berikan di sini adalah semua tertuju pada semangat Gereja Toraja untuk melayani dengan baik, ya, sebagai pendeta-pendeta nantinya. Dan bukalah diri teman-teman untuk itu. Kami tahu bahwa di antara teman-teman banyak sekali yang sudah master teologi, tapi minimal sarjana teologi, karena kalau tidak sarjana teologi nggak bisa lolos berkas, karena itu syaratnya. Apa artinya sarjana teologi? Artinya adalah kebijaksanaan teman-teman sudah miliki, dan kampus teman-teman, tempat teman-teman menempuh pendidikan melayakkan teman-teman sudah memiliki wawasan, ilmu pengetahuan secara khusus teologi dan kebijaksanaan, dan itu akan mengefektifkan proses kita di sini. Amin. Amin ya. Yang terakhir, izinkan saya menyampaikan satu hal yang sangat agak pribadi sih sebenarnya, tapi Pak Segum sudah jauh-jauh hari mengingatkan ketika istri saya mau melamar proponen bahwa kalau istri saya lulus, ya proponen janganlah sampai terdengar cerita bilang ada proponen tidur sama direktur itu. Jadi ceritanya tidak enak. Mau masuklah direktur itu. Ini pasti punya ngomong ya, saya. Iya, nah ini yang saya mau katakan bahwa ya cerita itu enggak bagus buat titik-titik dan ceritanya ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa sebenarnya yang ditemani tidur direktur ITGP adalah proponen yang adalah istrinya. Itu butuh waktu untuk menjelaskannya ya. Jadi sebaiknya tidak keluar lah. Ya. Semua tinggal di asrama, semua sudah punya kamar gitu. Sekretaris dan Pak Tobi sudah mengatur. Tinggallah di sana dan tinggallah di sana. Tapi bahwa ini semua kompleks IPGP, kita sudah tahu itu.
teman-teman boleh, siapapun boleh naik waktu senggang ke rumah di sana ya, siapapun. Itu tidak diakan. Begitu Pak, sebenarnya tidak ada yang melanggar prosedur dari sejak semulanya. Itu yang terakhir. Selamat menikmati proses teman-teman semua, dan teman-teman pendamping TGT terus bersemangat ya, seperti kemarin. Ini pekerjaan yang berat buat kita. Kalau Pak Segum katakan waktunya tim TGT turun arena, nah inilah arena pelayanan kami yang menyita waktu dari pagi sampai malam, dan ini mengorbankan waktu bersama keluarga, tapi karena ini tanggung jawab pelayanan bagi Gereja Toraja, kami semua pendeta-pendeta yang ditugas khususkan di sini sungguh-sungguh serius mendampingi teman-teman. Terima kasih, selamat sore. Jadi jalan-jalan di kompleksnya sudah bisa dilalui ya, termasuk ke rumahnya Pak Direktur. Itu tadi tersirat itu ungkapannya. Oke, berikut Pak Sekretaris Umum BPS Toraja menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan tahap pertama angkatan 18 ini. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman di TGT. Selamat sore. Selamat sore. Para botol. Gitu ya. Para botol yang saya kasihi. Selamat datang di TGT, tempat pengisian botol, pencucian botol, dan apapun yang akan dilakukan dengan botol. Semoga tidak ada botol yang pecah di sini. Saya waktu kecil sering pergi menjual botol. Kalau botol bir itu agak sedikit mahal karena materialnya. Kalau botol-botol yang lain itu lebih murah harganya karena materialnya. Tapi dia menjadi sangat mahal karena isinya. So, saudara-saudara tidak usah melihat diri sendiri sekarang ini bahwa saya ini botol yang kotor, saya ini botol yang tidak terlalu bagus modelnya, saya tidak terlalu bagus suaraku, saya tidak terlalu tinggi badanku, saya tidak terlalu bagus suaraku, dan seterusnya. Karena berhargamu bukan pada botolmu tetapi pada isimu. Jadi jangan kemudian terbuai dan hanya memikirkan bagaimana caranya mencuci botol ini dan mencuci hidupmu dengan berbagai hal, tetapi isilah dengan berbagai hal juga yang bermakna. Karena berharganya dirimu itu karena isimu, hai para botol. Dan sebagaimana sebuah botol biasanya, hendaknya teman-teman yang datang di sini menempatkan diri kira-kira susi deh. Jangan terlalu mengedepankan yang mana isimu sekarang, tapi kedepankanlah bagian kosongmu seperti apa, dan kira-kira yang isinya yang masih perlu diperbaiki di bagian yang mana saja. Jangan sampai karena isimu yang sudah dirasa bahwa sudah cukup banyak isinya botolku, sehingga ketika ada hal-hal yang akan diisikan yang lain ke dalam, nah, kemudian teman-teman merasa resisten dengan itu dan kemudian merasa bahwa nah udah siapa kutu botolku, nah kamu, hai para master, tunjukkan dirimu bahwa kau master. Bukan karena titelmu, tetapi memang pola pikir dan gaya hidupmu yang sedikit berbeda dan sedikit lebih merendah daripada yang lain. Kalau para master menempatkan diri merasa lebih tinggi daripada yang lain, pada saat itulah teman-teman memperlihatkan diri sebenarnya bukan siapa-siapa. Gaya Mandari, botol Mandari itu kincelong, tapi isinya kopi basi. Jangan sampai terjadi begitu. Demikian para botol, dipahami, diterima itu para botol. Susi Hotel lebih terima itu dari para botol.
Dan inilah yang terjadi dari tadi karena mau merefleksikan diri di sini. Jadi saya tidak berpikir seperti itu untuk sambutan dengan model seperti itu, tapi gara-gara botol ini ya modelnya ya seperti itulah. Sehingga teman-teman nanti ketika akan masuk di jemaat dengan tugas pelayanan sebagai proponen itu kalau dalam bahasa Toraja orang apa ya, Tony Kerandu, tapi kataannya dipakai, maksudnya dalam kebiasaan lama Toraja, maksudnya orang yang mengajukan dirinya untuk diterima untuk sesuatu tugas. Sehingga dalam posisi seperti itu lebih banyak semangat pengabdian saudara-saudara harus tunjukkan, dan ini akan menjadi habit sampai pada akhirnya nanti kita mengerjakan tugas bersama-sama sebagai pendeta. Nah, teman-teman ketika masuk di jemaat, ketika kamu hai para botol masuk di jemaat, bahwa di sana kamu akan bertemu dengan batu-batu, dan bisa saja ketika botol itu ketemu dengan batu dan tidak bijak para botol menempatkan diri, maka kantung komi batu tes komi itu. Dan itu akan memberikan irisan yang cukup pedih untuk kamu dan untuk keluargamu. Jangan sampai pator komi kalemi menempatkan diri dalam jemaat, nah tak ditempatkan melo kalemi na miring, bisa komi songka, nah tes itu potolok melo sia ke songkar na di sebo ko tu sina lamay, tetapi yani ke tes se mo komi na lajapa birato ke susi itu. Saya kira begitu teman-teman semua. Selamat datang di rumah IPGT, selamat datang di rumah belajar, selamat datang di tempat di mana kita sharing satu dengan yang lain. Ambillah banyak, timbalah banyak, isilah dirimu banyak untuk memperlihatkan semua ina jagona dan berbagai hal. Nampaklah nanti itu lebih banyak ketika teman-teman di jemaat. Bukan berarti ini membuat teman-teman menjadi orang yang sangat apatis dalam pelayanan ini, tetapi berusahalah untuk saling menggali satu dengan yang lain. Demikian para botol, dimengerti para botol? Mari para botol berdiri. Saya mohon teman-teman yang kamera supaya di dalam juga. Yang pakai masker bolehlah dilepas sejenak. Dan bolehlah kameranya dipegang mengatas, dan syutinglah kami satu persatu. Ketika kami akan menyanyi Mars Gereja Toraja nantinya setelah kita membuka pelatihan ini. Saudara-saudara, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, pelatihan calon proponen angkatan 18 kita buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang tidak hafal-hafal di show. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Selamat mengikuti pelatihan teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anakku. Tuhan akan senantiasa menolong kalian. Salam. Terima kasih Pak Sekum. Kita lanjut. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh memulai pelatihan calon proponen ini.
kami telah mendengarkan dan berusaha firman-Mu. Kami telah mendengarkan sambutan arahan plus harapan-Mu. Mewakili teman-teman pendamping disampaikan oleh Pak Direktur, mewakili Gereja Toraja disampaikan oleh Pak Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode. Ini adalah awal mencurahkan air bersih ke dalam diri kami ibarat botol. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya, kurang lebih 1,5 bulan di sini. Beri kami segala kemampuannya Tuhan, baik sebagai pendamping maupun sebagai peserta pelatihan ini, dan kuasa-Mu menopang kami. Beri kami kesehatan yang baik, jauhkan dari halangan-halangan dari tangan, agar semuanya ini Tuhan berlangsung dalam kasih dan kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau memakai kami sebagai hamba-hamba pendamping untuk berjalan bersama dengan adik-adik kami, anak kami, calon proponen angkatan 18 ini. Juga semua pihak yang mengambil bagian mendukung, termasuk oma kami yang atau tante pasang yang bersama dengan saudara-saudara yang sehari-harinya di dapur menyiapkan konsumsi bagi kami. Orang-orang yang kupakai Tuhan sebagai narasumber materi yang telah kami persiapkan, Tuhan berkati mereka, pakai mereka juga itu. Kami berdoa untuk keluarga kami, entah itu anak kami atau mungkin suami, istri, orang tua, saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau juga terus melihara mereka. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Semuanya kami panjatkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati, pikiran, tubuh, dan seluruh hidup saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Muy buona
karena di pokada tuh botol agak-agak ya kepikiran taruh lakukan langsung itu mau nih. Sore ini tak enak. Terima kasih sampai pendeta Tertaruh yang sudah menghantar kita pada refleksi yang begitu indah untuk melihat diri kita. Sangat memahami bahwa calon proponen ini ada yang perjalanan jauh, mungkin deh komite tuh lamban di Tasik ya atau buntu syari sola selalu. Dan karena itu memang sengaja untuk hari pertama ini hanya diisi dengan ibadah pembukaan. Sebentar kita akan memperkenalkan diri, ini baru pada tahap pertama ya. Jadi hal yang singkat saja, nama panggilan, dan mari belajar untuk menggambarkan diri atau mengkiaskan diri kita seperti apa. Maksudnya sustain. Kita menganalogikan diri kita pada sebuah benda, ya, bukan menentu bendanya. Benda apa saja yang namanya benda. Sebutkan nama dan misalnya saya bilang seni botol. Saya memaknai apa itu botol ya, tapi singkat. Oke? Sudah bisa dipahami. Namun sebelum itu mari saya mengundang semua pendamping di sini untuk berdiri. Barusan di angkatan 18 ini, oh ini yang kedua kalinya kan? Oh yang mikir kan teh masih seragam kan teh? Yang di bawah, ya berseragam di bawah. Tidak berarti bahwa kita selalu mau sama, tidak. Karena kalau sama itu sebenarnya itu kemiskinan. Ya miskin tuh kalau sama. Tapi ada waktunya memang patut satu dalam pelayanan bersama. Kami sengaja memakai ini pakaian liturgis ya. Stolam ini Sabah Inang ini momen yang luar biasa sebagai Gereja Toraja untuk menyambut para hamba Tuhan, kepunyaan Tuhan yang begitu berarti di hari pertama ini. Nah, kami akan memperkenalkan diri kami dan juga akan begitu ya, berurutan. Sebutkan nama dan benda apa yang dapat mengungkapkan tentang siapa dirimu. Tidak perlu panjang-panjang ya, nama panggilan saja. Besok kita akan memulai dalam ibadah. Jadi itu ditekankan ini teh, walaupun tak pernah di peladaian sang sulit itu dihangatkan kembali metode-metode berkhotbah, tapi dalam pembicaraan kami bahwa itu sudah berjalan terus. Dan besok sudah kita mulai dari jam 8.30 untuk pelayanan dalam konteks diterima ya, syukur diterima sebagai calon proponen Gereja Toraja. Dan teman-temanmu yang sudah dijadwal pada ibadah-ibadah itu memang Ibu sudah hubungi sebelumnya untuk kesiapannya. Dan kita langsung berproses ya, kita tidak tunda-tunda waktu, kita langsung berproses untuk kita ketahui. Salah satu hal yang memprihatinkan dari hasil survei yang Pak Sekum sendiri adakan dulu menuju konvensi ya Pak Sekretaris. Kemudian juga dibahas di sidang sinode 25, kemudian juga masih marak di konvensi yang baru-baru. Salah satu hal yang ya, dalam tanda kutip lah ya, yang memprihatinkan dan saya sendiri mau katakan buruk. Kalau kita salah satu tuh gaya takkan berkhotbah, tapi justru berkhotbah itu yang memprihatinkan hasil surveinya, berkhotbah yang membaharui iman. Nah, karena itu di sini salah satu hal yang ditekankan semua dapat bagian untuk memimpin khotbah, dan di situ kita langsung berproses. Nah, itu sudah mulai besok pagi. Besok pagi untuk hal-hal selanjutnya, setelah perkenalan ini kita akan makan bersama dan silahkan untuk bersahabat, berkenalan, bersosialisasi dan berapa-apaan lah dengan segala situasi kita di sana, di sini ruangan kehidupan ya, semua ruang-ruang yang ada di sini adalah ruang kehidupan, ruang pembelajaran. Kita di sini berproses bersama untuk hidup di ruang basis ya,
ada ruang basis. Di sana kita di basis juga berproses untuk hidup, di ruang terbuka sama, di ruang makan, di ruang kecil untuk membuang hal-hal yang perlu dibuang supaya kita juga tetap sehat untuk hidup, dan pokoknya semuanya demi kehidupan yang baik dan benar. Oke, kita mulai. Saya tidak perlu memperkenalkan ya, kan kita nena sama-sama tahu. Oh iya, ini Pendeta Pius. Nah, pokoknya kalian siapa ya? Nah, semua sudah ada CP yang tidur bersamanya pada waktu-waktu yang seharusnya. Tapi terima kasih Pak Direktur karena ini juga bagian dari kesaksian. Sabab ini memang satu hal yang berpengaruh secara psikologis untuk kami. Ada istrinya Pak Direktur. Nah, walaupun normal-normal saja ya sebenarnya, tapi sesuatu entah kenapa ya ada hal-hal yang sebenarnya normal biasa diperoleh malam Pak Dibi Pak. Dan karena itu beliau sendiri yang sudah mengatakan tadi, yang ada di sini yang kami hadapi, mudah-mudahan saya tidak salah hitung, 37, tapi yang saya hitung tadi kok hanya 36. 37 sudah ya, berarti mataku yang memang sudah terbatas sekali. Tidak ada siapa-siapa di sini, yang ada di sini yang kita berproses bersama, kami pendamping BPS waktu-waktu akan berkunjung, dan yang ada di sini adalah calon proponen yang diasramakan. Oke? Ya, kita mulai dari Pak Sekung dulu. Mulai ke kiri, biasanya ke kanan, tapi kita ke kiri. Saya Christian, saya Sekretaris Umum BPS. Saya beristri. Saya 7. Yang 4 pertama bukan anak istri saya, tapi juga bukan anak saya, tapi anak angkat. Ada 3 anak saya. Terima kasih. Oh, botol. Jangan ada yang sama ya. Yahya, tambah ambil Yahya dan tambah kakak. Makalidik nih tambah kakak. Yahya apel, buah apel. Kenapa buah apel? Satu kalimat. Satu dijelaskan ya. Apel itu mahal, tapi isinya manis. Ya mungkin begitulah saya. Agak mahal daripada ya. Nantilah, nanti kita berproses bersama. Ya, saya Stefanus AC. Ya, saya Helma, tas kulit. Kenapa saya harus ditanya? Tanya menjelaskan sendiri. Saya melihat gini, tas kulit itu bukan pada mahalnya, tapi dia lebih awet dan berkualitas. Seni Antipada. Saya suka dipanggil Kak Seni, tapi akhirnya saya termenung karena para calon proponen lalu memanggil Indo, menyadarkan saya boleh nama tuh apa nih, boleh banget itu tambah baik kakak, ya mau panggil Indo mau panggil Kak Seni, it's okay. Jarum dia kecil tapi tajam pada waktunya untuk menjahit. Terima kasih ya. Ya, saya Pius. Saya berubah-ubah, agak dinamis. Satu yang tidak berubah adalah rasa minat dan kesetiaan kepada istri. Itu yang lain bisa. Saya kali ini untuk mengamankan dunia supaya tetap damai sejahtera. Saya kali ini merasa identik dengan skop ya, yang lagi suka membersihkan, mengangkat dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Saya tanya tadi Ambe, tapi dia juga tidak tahu. Saya menggambarkan diri saya sebagai buah sadipe. Saya tahu itu. Bahasa Indonesia kan? Sadipe.
itu semakin hitam, semakin matang, sekaligus semakin nikmat. Saya kira itu saya. Sadipe, terima kasih. Ya, sudah beberapa kali disebut nama saya tadi. Lute. Tapi sebaya kita ditambahin dan Lute. Ya, makanya sebenarnya saya kata yang sama tambah Lute, tapi tidak pakai ikut sahaja ke. Nah, tidak tapi dan Lute. Bro. Lute ya. Pensil. Pulpen. Menulis di tangan Yesus, saya adalah pulpen untuk menulis surat cintanya ke semua orang. Kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amsal, dipanggil Amsal. Untuk benda saya memiliki daun kering. Ya, daun kering itu di satu sisi dia memberikan ruang bagi tunas-tunas baru, di lain sisi dia bisa menjadi pupuk bagi pohon. Terima kasih. Amsal daun kering. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Ivana Matandung, dipanggil Intan. Bagi saya sebuah sarung tangan Tuhan yang bisa dipakai, yang siap dipakai dan tidak akan berfungsi kalau bukan Tuhan yang akan menggerakkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya mengidentikan diri saya dengan jam yang mengajarkan saya bahwa setiap apapun yang saya lakukan adalah waktu yang berharga. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyani, dipanggil Ani. Ya, saya memposisikan diri saya sebagai padi. Ya, meskipun harus melalui proses yang begitu sulit untuk sampai menghasilkan buah padi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Liling. Saya menggambarkan diri saya sebagai durian yang di luar garang tapi di dalamnya lembut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya memposisikan diri saya pada air. Air itu menyegarkan, membuat orang yang menikmatinya merasa puas dan lega dari berbagai kekeringan yang ada. Dan bukan hanya orang, tapi semua makhluk hidup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juniarto, dipanggil Narto. Saya menggambarkan diri saya sebagai pohon arah. Waktu ketika saya tidak berbuah bagi Tuhan, saya akan dikutuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mardi Tandiupa. Di mana-mana saya sering disapa Mardi, tapi karena kebetulan di sini ada dua Mardi, saya tidak tahu nanti lagi apa nama saya. Saya mengibaratkan diri saya sebagai tas kecil. Saya selalu memakai tas kecil yang di dalamnya ada barang-barang kecil yang sangat saya berharga dan bermakna bagi saya. Saya mengibaratkan bahwa saya pun meskipun saya kecil, tapi mungkin saya bisa lebih bermakna bagi orang di sekitar saya. Terima kasih. Belum menyamai KKN atau tas kulit dia? Iya, tas kecil. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rinus Menoksara, dipanggil Rinus. Saya mengilustrasikan diri saya sebagai batu pahatan yang siap dibentuk oleh arsiteknya untuk menghasilkan keindahan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Audi Heranto Lebang, dipanggil Audi atau juga Odi. Saya ibaratkan diri saya sebagai lilin yang menyala. Saya berharap dengan kehadiran saya bisa memberikan terang meskipun pada akhirnya saya harus mengorbankan diri saya. Setidaknya selama saya ada, saya memberi makna bagi orang di sekitar saya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya memposisikan diri sebagai cermin, menampilkan apa adanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama
Dwi Adiatmoko, dipanggil Dwi. Saya mengidentifikasikan diri saya sebagai jendela yang siap terbuka untuk memberikan kesejukan. Baik, terima kasih. Nama saya Yordan Kasa, biasa dipanggil Yordan. Saya mengibaratkan diriku seperti futsal, karena di futsal itu harus ada yang namanya relasi kerjasama. Jadi dimanapun saya berada, saya bisa membangun relasi dan kerjasama kepada semua orang. Kira terima kasih. Ya, nama saya Rahmat Selbongga, biasa dipanggil Rahmat, ada yang panggil Mamat, di sini ada yang panggil Kak Ra. Ya, saya mengidentifikasikan diri seperti gitar, tergantung petikannya, genjeringannya, kadang besar, kadang kecil, kadang temponya cepat, kadang temponya kecil, tergantung siapa yang memainkan dan konteks lagunya apa. Itu saya, terima kasih. Baik, terima kasih, selamat sore. Nama saya Sepson Samara, akrab disapa Sepson. Saya mengidentifikasikan diri saya, sebenarnya ada banyak benda, tapi saya pilih satu, karet gelang. Dia fleksibel dan multifungsi. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Murdika Patandianan. Saya biasa dipanggil Ika. Saya mengibaratkan diri saya seperti sandal jepit, simple, tidak suka yang ribet-ribet. Terima kasih. Baik, terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, nama saya David Juratapono, biasa dipanggil David, tapi di sini juga ada David. Jadi untuk lebih memudahkan, saya dipanggil Jura. Saya mengidentikan diri saya seperti keyboard. Mengapa keyboard? Keyboard itu tidak bisa menyala tanpa aliran listrik, dan saya mengidentikan diri saya itu aliran listrik yang masuk ke keyboard itu ibarat nafas yang Tuhan berikan untuk saya, dan untuk itu saya bisa hidup sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ermaya Trianingsi. Teman-teman bisa panggil saya Maya atau Ningsi, terserah teman-teman. Saya mengidentifikasikan diri saya sebagai burung merpati yang katanya setia, bukan setiap tikungan ada, tapi setia dalam setiap keadaan. Ya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Alfrida Alpin, lebih akrab disapa Alpin. Saya ibarat seperti serbet, mudah ditemukan di mana-mana dan bisa digunakan dengan di mana-mana saja. Terima kasih. Ya, aku disana waktu di Bena. Aku disana David, nah bukan mau sama dia kunjungi anak aku atau David. Jadi ia mau mengalah kok, aku mau ditambah David sama mengalah ini. Ya, dan ada saya David Irwanto. Saya mengidentikan diri saya dengan tinta yang diisi di dalam alat tulis untuk dipakai menulis apa saja. Ya, Kurisma. Ya, selamat sore kita. Nama saya Mardi, saya mengibaratkan diri saya sebagai kaca besar. Jika kaca besar digunakan oleh orang yang bijak, mau memberi diri untuk memfokuskan cahaya, maka dapat memotong baja. Kiranya saya juga memberi dampak yang baik dan memberi diri untuk difokuskan. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gideon Asril, bisa dipanggil Gideon, bisa dipanggil Asril. Saya mengidentikan diri saya dengan peradakan, dan yang sama saya peradakan. Jadi bisa nasar waktu bapak, tapi kemudian ditabis dan dibuang yang tidak berguna. Ya, Halo, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kiki Amelinda, dipanggil Kiki. Saya mengibaratkan diri saya seperti piring yang siap diisi makanan dan membawa berkat bagi yang lain. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emil Batiu, biasa dipanggil Emil. Saya mengibaratkan diri saya sebagai kunci yang walaupun kecil tetapi sangat berguna, dan saya ingin menjadi kunci yang membuka hati orang untuk Ya, terima kasih. Saya Helen Grandemanik, biasa dipanggil Lanti, tapi beberapa dari antara teman-teman yang hadir pada saat ini juga biasa memanggil saya Heli atau Lanti. Ya, saya mengibaratkan diri saya seperti kertas putih yang siap diisi, siap ditulisi, siap diukir oleh hal-hal yang membawa dampak positif bagi orang lain di sekitar saya. Terima kasih. Ada tadi pesanannya itu tinta. Ya, perkenalkan, nama saya Astin Mangian, biasa dipanggil Astin, tapi kadang-kadang teman-teman juga memanggil nama ayah saya, Mangian. Saya mengibaratkan diri saya seperti tempat sampah yang tertutup. Kenapa tempat sampah yang tertutup? Banyak orang-orang sekarang yang kemudian takut bercerita kepada orang lain karena takut rahasianya diceritakan kepada orang lain, sementara kita butuh teman untuk bercerita. Oleh karena itu saya siap menjadi tempat sampah yang tertutup dari orang lain. Ini artinya sudah di kita sahabat memang sudah tempat sampah yang harus dibuka. Bagaimana orang mau kasih masuk ke sampah kalau tertutup terus? Buka dulu. Sampah tertutup, toh yang tempat sampah yang tertutup yang bisa terbuka, sama seperti botol yang tadi bisa dibuka baru ditutup lagi kan? Supaya tidak tercium kemana-mana baunya. Saya nggak direktur, kan ada tempat sampah begini. Oke, shalom. Perkenalkan, nama saya Uci Sumarlin. Boleh dipanggil Uci atau Mama Rara. Iya. Iya, kalau saya kalau disuruh menggambarkan, saya lebih pilih saya mau menjadi seperti tanah yang siap dibentuk, tetapi juga tanah kalau di pot bunga dia memberi kehidupan, di tanah juga menyimpan air, di tanah kita berpijak. Saya mau seperti itu, dan umuran juga, iya umuran juga, iya karena dari pikirnya ada yang kecuali yang ngabelnya. Asal jangan jadi tanah sengketa. Iya, amin. Jadi saya siap untuk dibentuk. Semoga Tuhan menolong membentuk saya semakin bermakna. Terima kasih. Ya, selamat sore dan shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Finisha Yoram, biasa dipanggil Ines. Ya, untuk mengidentifikasikan diri saya, ya karena tadi sudah beberapa disampaikan oleh teman-teman. Saat ini saya ingin mengidentifikasikan diri saya sebagai angin. Ya, sekalipun mungkin tanpa dilihat orang banyak, tetapi bisa memberikan kesejukan kepada orang-orang banyak. Terima kasih. Ya, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joanita Suleng. Kalau tadi ditanya kita menggambarkan diri kita, saya saat ini mengibaratkan diri saya itu seperti anggur. Kenapa? Karena kadang saya Joanita Suleng ini, kadang teman-teman panggil Uce, kadang juga dipanggil Suleng, kadang juga dipanggil Nita, kadang juga dipanggil Juan, kadang juga dipanggil Kita. Jadi banyak nama, tetapi tetap diri saya Joanita Suleng. Susi itu anggur, Santaronge Buddha. Dan begitulah diri saya. Santaronge itu anggur, dan tu gosi, dan juga tu matalim. Jadi dari macuka
running, bossy dan sebagainya. Begitulah diri saya dan berharap di sini saya dibentuk untuk menjadi anggur-anggur yang sangat disukai banyak orang. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih untuk kesempatan bagi saya. Nama saya Fitriani Bante Bandera, dipanggil Fitri. Iya, saya mengibaratkan diri saya, tadi sudah ada air, tapi yakin kepada kiwai dan tumatan dan tumatirhi. Jadi saya mengibaratkan diri saya sebagai air deras atau matirhi. Iya, bahwa bagaimanapun persoalan di depan, saya fokus untuk solusi penyelesaian masalah itu. Saya tidak fokus pada masalah, tetapi saya mau fokus pada solusinya. Iya, demikian. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Liberty Gita Aparate. Sehari-hari dipanggil Gita atau bisa juga Mama Ben. Saya punya suami dan punya anak satu. Saya mau identifikasi diri saya sebagai sabun. Ya, sabun berguna untuk kita semua membersihkan setiap kotor. Terima kasih. Ya, selamat sore untuk kita sekalian. Nama saya Agnes, dipanggil Agnes. Biasa juga akrab disapa Mama Kim. Ya, saya mengibaratkan diri saya seperti ranting pohon anggur yang harus melekat pada pokoknya, yaitu Yesus Kristus. Karena tanpa Tuhan kita, Yesus Kristus, saya akan rapuh, saya bukan siapa-siapa. Itu saja, terima kasih. Amin. Ya, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Adipontiku, dipanggil Nona, jadi sampai tua tetap Nona. Saat ini saya mengibaratkan diri saya sebagai akuarium yang sementara banyak mata memandang diri saya. Jadi bagaimana supaya saya ini tetap pada pendirian, saya tetap mempersiapkan diri untuk fokus dilihat oleh, walaupun banyak mata memandang, tetap fokus pada tujuan yang sementara saya bangun saat ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore semua. Saya Yusrian Totandi Pulungan, biasa disapa Yusri, akrabnya disapa Ian. Mikrofon mengingatkan saya bahwa benda ini adalah pembesar suara, dan juga ini menegur saya, mengingatkan saya bahwa saya harus menjadi penyambung lidah Allah untuk menyuarakan kebenaran kepada semua orang. Terima kasih. Saya sudah curiga tadi kok akan pilih mikrofon. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosafat Sanggalalong. Kadang dipanggil Yosafat, ada juga sebagian yang panggil Lalong. Lalong. Ya. Saya mengibaratkan diri saya gelas. Gelas itu tetapi tanpa air dia tidak berguna. Jadi saya mengibaratkan gelas itu dapat berfungsi untuk menjadi wadah bagi orang minum air. Demikian diri saya mengibaratkan bahwa juga tanpa firman dari Tuhan saya tidak bisa. Tadi sudah ada piring berisi makanan. Shalom, selamat sore. Ya, perkenalkan, nama saya Virens Nathaniel. Saya mengibaratkan diri saya seperti sebuah rumah. Karena sejauh manapun kaki melangkah, tempat ternyaman untuk kembali adalah. Terima kasih. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wan Prio Salewa, biasa dipanggil Wan Prio. Saya mengidentikan diri saya sebagai tutup botol untuk menutup perkenalan kita pada saat ini. Ini suasana menggambarkan bahwa sepanjang 6 minggu ini kita akan mengalami sukacita. Tertawa bersama, ya. Kita tepuk semangat, menyemangati diri kita ya, tepuk semangat.
kasih bersama. Semoga Pak Seku masih bisa di sini makan bersama. Nikmatilah suasana bersantai ringan bersama ini. Selamat malam dan sampai jumpa nanti dan besok. Oh ya, dua hal paling. Si Sultan Komito David tidak, umpah merenila ditambah David. Mardi, upas. Mardi diusul teh ya, atau Mardi upa. Upa ya. Mau Pak. Yang kedua, besok kita juga di kontrak pembelajaran itu di materi itu kita akan adakan pemilihan ketua angkatan. Jadi doakanlah mulai saat ini, doakanlah nanti malam siapa yang mempercayai dalam Tuhan untuk menjadi ketua angkatan di tahap pertama ini. Karena nanti kalau masuk tahap kedua, kita perbaharui lagi ya. Ini karena proses, sekaligus proses untuk kita berlatih. Kalau tidak doakan, nggak usah usulkan usulan besok ya. Yang tidak berdoa jangan usulkan usulan. Jadi kita foto bersama. Oke. Gimana Pak? 3, 2, 1, bebas. Botol. 2, 2, 1. Berarti anak apa di pasti di pantai? Ingat kenapa? Orang tepat nanti ini kayak kita Salam botol ya. Jadi kalau kataku atas fungsi dari ruang pembelajaran di Kompleks Institut Teologi Gereja Toraja, saya Pendeta Christian menyapa seluruh warga Gereja Toraja dimanapun berada dengan satu berita gembira bahwa pada hari ini 2 Agustus 2022 telah dimulai proses pelatihan para calon proponen di Angkatan 18. Ada 37 calon proponen yang akan memperlengkapi diri pada saat ini dengan berbagai keterampilan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelayanan Gereja Toraja untuk boleh melayani sebagai calon pelayan pada masa yang akan datang. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka telah terseleksi dan di sini bersama dengan sejumlah rekan-rekan sahabat-sahabat pelayanan di Institut Teologi Gereja Toraja. Mereka akan saling sharing bersama, berbagi bersama, dan mereka akan menjadi mitra belajar, mitra bertumbuh bersama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati semuanya dan mohon doa untuk semua calon proponen ini, semoga mereka boleh memperlengkapi diri mereka dengan senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai. Tuhan memberkati. Selamat hidup dari ITGT. Saya Pendeta Senanti Pada, sekretaris di bidang penyiapan dan pengembangan kapasitas pendeta. Hari ini kami memulai untuk tahap pertama penyiapan calon proponen Angkatan 18. Berterima kasih kepada BPS Gereja Toraja
yang memberikan tanggung jawab ini dalam segala keterbatasan kami. Kami sungguh berharap seluruh warga gereja Toraja berdoa, dan itu adalah andil yang besar dalam proses mempersiapkan para calon proponen ini sebagaimana yang Kristus sendiri kehendaki bagi gerejanya, gereja Toraja. Kami sangat memahami segala keterbatasan kami, tetapi tetap dalam keyakinan bahwa rohnya lah yang memberikan kami kesanggupan untuk berproses bersama calon proponen angkatan 18 ini yang berjumlah 37. Kiranya Kristus makin ditinggikan dan damai sejahtera bagi semua. Selamat hidup. Shalom, saya Sepson Sambara, calon proponen angkatan 18. Syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan dan memberi kesehatan kepada kami calon proponen angkatan 18 boleh hadir dan memasuki tahap pertama pelatihan proponen gereja Toraja. Harapannya dalam pelatihan ini kami diberikan kesehatan, diberi kekuatan untuk dapat mengikuti setiap proses dan dinamika dalam pelatihan pada tahap ini. Dan kami tentu akan selalu berkomitmen untuk dapat mengikuti tahap demi tahap setiap persiapan yang kami harapkan akan terjadi dan membekali kami di tempat ini untuk selanjutnya dapat memberikan kami kekuatan, dapat memberikan kami masukan-masukan serta hal-hal yang positif untuk membantu kami terjun di medan pelayanan yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Ermaya Trianingsi, saya calon proponen angkatan 18 Gereja Toraja. Puji dan syukur kepada Tuhan, hari ini kami boleh diizinkan untuk memasuki tahap pertama dari pelatihan penyiapan calon proponen angkatan 18 tahun 2022. Harapan saya kiranya seluruh kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik dan kami semua yang menjadi peserta boleh dibentuk untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia di tengah-tengah ladang pekabaran Injil Gereja Toraja. Komitmen saya kiranya saya boleh diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik untuk boleh melaksanakan seluruh rangkaian acara di tempat ini sehingga selesai dengan baik pada waktu yang ditentukan. Terima kasih, kiranya kami semua boleh ditolong dan dimampukan oleh Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Juanita Suleng, calon proponen angkatan 18. Syukur hanya kepada Tuhan karena izinnya lah sehingga kami angkatan 18 calon proponen boleh memasuki pembelajaran tahap 1. Doakan kami, semoga kami boleh menyelesaikan pembelajaran di tempat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi harapan kami setelah mengikuti pembelajaran ini, kami akan terus menjadi calon hamba Tuhan yang berkarakter melayani. Komitmen saya akan terus memberi diri dalam pelayanan sesuai dengan bekal-bekal yang saya terima nantinya. Sekian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Syukur kepada Allah untuk perjumpaan yang mensukacitakan di rumah ITGT. Kesempatan hidup Tuhan boleh anugerahkan. Perkenalkan saya Yusrianto Tandi Pulungan, akrab di Saparian. Saya calon proponen angkatan 18 yang mulai hari ini berproses di rumah ITGT untuk dipersiapkan sebagai proponen di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan harapan dalam proses belajar di Institut Teologi Gereja Toraja di sini. Dalam doa dan pengharapan yang sungguh, sekiranya keberadaan di tempat ini selama kurang lebih 1,5 bulan betul-betul membuat saya sebagai calon proponen, juga teman-teman semua, untuk betul-betul memiliki hati seorang hamba yang siap dipersiapkan untuk diutus menjadi misi Kristus, menjalankan misi Kristus kemana Tuhan mengutus kami. Kami mohon kepada seluruh warga Gereja Toraja dimanapun berada untuk memberi dukungan bagi proses penyiapan tahap pertama calon proponen angkatan 18 di ITGT hari ini. Doakan semua pendamping, semua yang terlibat dalam penyiapan ini
Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, pendamping di ITGT, kiranya memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan demi terbentuknya para pelayan Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus. Sekiranya kesehatan terus dianugerahkan dalam persiapan di tempat ini, dan dengan kehadiran kami boleh menjawab kebutuhan di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.